Ceramah saya membolehkan dulu diikuti lagi. Tapi saya karena pakai sekarang saya beri jawaban apa konsep Islam saja. Terus apa kata Umar bin Khattab? Apa kau mengatakan tangkap itu orang dan ini orang yang mesti amankan? Enggak. Baik. Oh begitu kata Umar. Iya baik. Ada di sini Abdullah bin Umar, anak Abdullah. Berdiri Abdullah. Ya Abdullah, tolong beri jawaban. Kata Abdullah bin Umar, benar yang kalian kau katakan bahwasanya pakaian itu jatah bahan pakaian itu tidak cukup untuk ukuran bapak saya. Tapi saya juga dapat jatah dengan ukuran yang sama seperti kalian, maka jatah saya saya berikan untuk menambah bahan pakaian bapak saya. Tidak cukuplah satu pakaian yang dipakainya sekarang. Semua bertakbir. Beri penjelasan. Bangun komunikasi yang baik. Al-aslu fil ibadah haramun illa madalla alaihi dalil. Hukum asal pada ibadah haram kecuali ada dalilnya. Jadi artinya apa? Kalau antum bikin ibadah, lakukan sesuai dalil. Pakai dalil. Tapi kalau bikin muamalah, al-aslu fil asya ibahah. Hukum asal pada sesuatu boleh, melarangnya harus pakai dalil. Ada apa? Kalau ibadah membuatnya pakai dalil. Kalau muamalah melarangnya pakai dalil. Selagi tidak ada dalil yang melarang, boleh. Sudah paham? Hukum asal dalam bikin muamalah boleh. Kalau dilarang, datangkan dalil. Tapi sudah kepada rahmat, sekarang enggak. Haram. Ya, sampai kalian dicambuk, harta kalian dirampas. Hadis itu jadi senjata. Siapa kata ulama? Tentang hadis itu. Kata ulama, kalau kalian tidak boleh membantah mereka, kalian harus sabar. Walaupun diambil harta kalian, dicambuk kalian, itu maksudnya kalau kalian berbuat salah, ditegakkan hukum pada kalian, maka kalian harus sabar. Nah, jadi sebenarnya bukan melarang seseorang melakukan penyabrasi. Ya, jadi sebenarnya dalam majalah yang jelas mudah-mudahan kondisi Indonesia membaik ke depan. Ya, kita perbaiki situasi hubungan pemimpin dengan rakyatnya, yang rakyat dengan pemimpin satu rasa, ya nah, satu arah, satu visi, satu misi. Maka sebagaimana rahmat Allah itu semua kata kawan-kawan salafi, yang salah bukan pemimpin, rakyat yang salah. Kata kawan-kawan salafi begitu. Pemimpin yang seperti ini akibat rakyat yang salah. Ya, nah, kalau mereka cerita riba, yang salah itu rakyat yang meminjam uang riba, bukan pembentuk aturan yang merumuskan, yang mengambil kebijakan aturan riba. Bukan salah. Yang berat orang-orang rakyat ini sekarang, kalau pemerintahnya tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan, yang salah tetap rakyat. Itu menurut salafi. Jawabannya apa? An-nasu ala dini muluki. Manusia ikut agama rajanya. Kalau agama di sini siapa yang salah? Raja apa rakyat? An-nasu ala dini muluki. Manusia, rakyat ikut agama rajanya. Jadi yang mempengaruhi situasi gagal tidak gagalnya agama rakyat, pemerintah atau rakyat? Nah, jadi maka ke depan kita tidak perlu ribut-ribut, pakai jalur konstitusi dengan baik, kita pilih pemimpin yang baik. Ini tidak terkait dengan Bukit Tinggi. Ini tidak terkait dengan Bukit Tinggi. Ini tidak ada kampanye-kampanye di sini ada. Ini pengajian lillahi
Allah Subhanahu. Jaga protokol COVID. Saya ingatkan, jaga protokol COVID. Banyak menghirup dalam udara pada mengeluarkan. Baik, ya. Jadi tadi kita bicara konteks nasional, bukan konteks. Kalau masalah Bukit Tinggi kita serahkan kepada warga Bukit Tinggi, ya nak? Jadi kita kali ini nggak akan menyalahi peraturan Bawaslu, ya. Karena saya bukan caleg, bukan calon bupati, atau apa, wali kota, profesor, bukan juga. Tidak apa hubungannya. Pembawa acara, kalau wali kota juga, tidak ada hubungannya. Ini kan hukum, bukan orang bodoh semua. Ya. Jadi tidak ada hubungan dengan pilkada Bukit Tinggi. Kita persoalan pengajian terkait Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ustaz kita sudah menjelaskan tentang suatu hal yang sedang rame-ramenya ketika saudara-saudara kita yang sedang aksi di Jakarta dan juga di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke beritanya ke internasional. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memohon kepada Ustaz Fatullah yang telah memberikan pencerahannya. Dan kemudian kita langsung saja mendengarkan tausiah atau kepada dari Ustaz kita, yaitu Profesor Dr. Abdul Somad. Kepada beliau kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, istiqomah iman dan Islam dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pakai Sayyidina boleh, dan tak pakai Sayyidina tak apa-apa. Namun tak mewajibkan Sayyidina. Dan sama-sama Allah hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Del Fatullah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Amin. Alim ulama jadi pandai, jadi mama, mangga tidak dibogalan, kita tidak disamping namun. Insyaallah awal satunya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam itu kajian awal tentang kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau adonan wajib, ada sesuatu yang wajib, indah adoinyo, maka wajib itu tidak sempurna, maka keberadaan inyo itu menjadi wajib. Jadi, tidak saja. Ada sesuatu yang wajib, kau wajib. Kemudian ada sesuatu unsurnya. Kalau tidak adoinyo, maka wajib itu tidak sempurna, maka keberadaan inyo menjadi wajib. Itu nama kaidah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tak jauh jalan. Aku biasa kalau mengajar dulu di kampus, aku ulang 3 kali. Kalau 3 kali tak jauh jalan, 2 kan 6. Kalau tidak ambo keluar, inyo keluar. Tapi itu di kampus, cuma saja tahu itu. Seperti kampus mahasiswa takdir Jawa ada nilai. Mahasiswa dulu, mahasiswa ini online. Nah, ulang naga dia. Ada sesuatu yang wajib, kemudian ada sesuatu yang kete. Kalau tidak ada inyo, maka wajib itu tidak sempurna. Maka kete itu hukumnya wajib. Contoh. Aku hukum berwudu. Ulang sekali lagi. Aku hukum berwudu. Yakin?
Ambo tadi sebelum ibu kasih kok wudhu dulu di rumah. Sesudah wudhu baru risiko. Apa hukum wudhu ambo tadi? Tadi kecilnya wajib. Mau ulang sekali lagi. Apa hukum wudhu? Tadi sebelum kasih kok, ambo masuk ke toilet, ambo mau wudhu dulu. Sesudah wudhu naik motor baru kasih kok. Aku hukum wudhu ambo tadi. Mana dan pertama tadi mengecek wajib, mana dan kedua sunat. Sebab dan pertama tadi dan makasihnya adalah wudhu dalam sholat wajib. Sholat itu hukumnya. Kalau tidak adoinya maka sholat itu tidak sah. Maka hukumnya menjadi itulah makasih dari malayatimul wajib illa bihi bahwa kalau pernah membuat kajian di kurikan lain baru di Bukit Tinggi sebab aku kurang Bukit Tinggi pun cerdas. Kalau sampai lain kajiannya tidak ada boleh beritanya, mari kita sabar, mari kita tawakal, mari kita ridho, kaji searah saja. Tapi kalau kaji di siko, kaedah. Jadi kalau ditanya di orang, dikaji Ustaz Muhammad di masjid tadi, malayatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Apa kasihnya? Tidak takutnya di orang. Itu ada ya. Itu terlalu berat bagimu bilang. Mana wudhu dan patamu tadi wajib, sebabnya menyertai sholat wajib. Mana wudhu dan kedua tadi sunat, sebabnya tidak ada menyertai yang lain. Datanglah orang Basuo Jawa Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah ingin membahas masalah fikih bi'ah. Ada fikih sholat, ada fikih zakat, ada fikih puasa, ada fikih haji umrah. Dibuat fikih baru namanya fikih bi'ah. Bi'ah itu artinya lingkungan hidup. Bi'ah bukan ba'ah. Fikih lingkungan hidup. Bertanya orang ke Hamka, Buya, apa hukum fikih lingkungan hidup itu? Kok baru lah? Buya Hamka orang ini cerdas. Ada Buya Hamka pakai kaidah itu ya pakai malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Menjaga lingkungan kecil Buya Hamka hukumnya wajib. Loh, kok wajib Buya? Apa hukum sholat? Wajib. Apa hukum wudhu untuk sholat? Wajib. Syarat wudhu airnya mesti suci. Maka menjaga kesucian air hukumnya cerdas tak ya? Nah, dan ikut penerus ya. Akhir tidak. Amin. Sekedar banyak gen-gen gue angkat ada di dalam. Nah, 2000%, 17 lebih angkat. Kurang cerdas itu keceknya lah namanya. Skeptis, tapi orang paham. Selama mengecek itu paham. Kalau awak menyampaikan sesuatu, orang tidak paham. Dua kemungkinan. Nampak tamu nak menyampaikan itu tidak paham. Nangka dua nama dana dua orang. Kalau yang paham pasti orang lain bisa diberinya paham. Ambos Mina di Hotel Grand Baluwo di kawanmu. Nan presentasi profesor. Setengah jamnya macam kawan bos mas, yuk, lagi paham tidak? Mana awak tidak paham? Bisa di awak tidak paham, bola manggilnya profesor. Dulu aku khawatir kalau profesor banyak orang tidak paham. Saya paham. Berarti profesor Rambo tidak bantu profesor lain. Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum membalik timbo untuk mandi air dalam sumur? Apa hukumnya? Kalau ada keran air
ada keran, ada sumur. Aku membeli timbo kok. Kalau ada orang namanya membeli timbo kok wajib, berarti memang nggak ada jual timbo. Oh iya, ini paling nggak timbo. Masa ya timbo wajib tapi kalau ada wajib ada keran ya. Tidak ada keran. Adapun keran ada mesin sedot air sanyo tapi mati lampu. Satu-satunya cara mengambil air ke dalam sumur adalah dengan pipa. Azan sudah berkumandang, waktu masuk waktu sholat. Melaksanakan sholat hukumnya wajib. Sholat baru sah kalau dengan wudu. Sementara wudu tidak sah kalau tidak dengan air. Maka membeli pipa untuk mengambil air itu hukumnya wajib. Itulah orang bertanya, saya kaji bersama, kaji politik sih. Ada bicara politik sih. Boleh. Mala yatimul wajib illa bihi, bahwa wajib. Apa hukum amar ma'ruf nahi munkar? Kuntum khayra ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum, kalian khayra ummah, umat yang terbaik. Apa sifat umat yang terbaik itu? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib. Pailah ambo ke sebuah taman. Taman di tengah kota, tapi bukan di Bukit Tinggi, sampai naik. Di taman itu ada laki-laki badusi duduk pacaran baduo di Atewan. Baduo di Atewan. Ini naik Honda, baduo di Atewan. Apa hukum aku melarang iyo? Jangan kamu pacaran. Pacaran itu merusak kehormatan. Laki-laki perempuan kalau berdua maka yang ketiganya setan. Aku hukum aku menceramahinya. Wajib dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Apakah mungkin aku datang ke taman-taman, tangga aku di taman? Assalamualaikum warahmatullahi ya ayyuhalladzina pacaran. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tapi ada cara yang lebih efektif. Apa caranya? Membuat perda, peraturan daerah tidak boleh pacaran di taman. Maka terselenggara, terlaksana, terwujud amar ma'ruf nahi munkar dengan kekuasaan. Maka menegakkan kekuasaan itu hukumnya ya. Bayar zakat. Naik angka kelima. Waktu zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Lain tidak ada jemaah. Baru ini tidak jelas loh. Barakallahu lakum fil Qur'an. Pertanyaan itu kemudian, Assalamualaikum Buya. Salam. Aku nak bertanya Buya. Ya aku bertanya. Apa hukumnya kalau sholat Jumat tidak ada khutbah Buya? Bukan khutbah tidak ada, wah antara lo. Apa teriak dengan suara keras, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Perintah ambo memerintahkan jamaah membayar zakat itu hukumnya wajib. Kalau dia dilakukan oleh hamba Allah perintah ini turun azab. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak kurang bagwe baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang bagwe munkar. Kalau itu tidak kamu lakukan dari bisikan ya Allah alaikum ikhwan. Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu turun, cuma dan mudah kamu berdoa. Pada istilah doa kamu tak dikabulkan. Doa tak dikabulkan gara-gara tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Maka menegakkan kekuasaan dengan pemimpin yang adil hukumnya adalah wajib. Karena kalau tidak ada pemimpin yang adil dan amanah, maka banyak kewajiban agama Islam
Islam yang tidak terlaksana dengan baik, contohnya zakat. Ustaz kok tahu zakat? Ambo menjadi tim sosialisasi zakat selama 5 tahun. Pulang dari Maroko 2008, 2009 jadi ambo SK sosialisasi zakat Abdul Somad Pak Kaji. Ambo diangkat dari sosialisasi zakat, ambo tanya-tanya, mana ambo nanti angkat? Ikunan suaranya paling keren. Bayar zakat. Setelah dievaluasi, indah ada peningkatan. Tapi ada satu bupati tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tak pernah bersuara menggelegar. Orangnya lembut. Apa kabar? Semua sehat. Di kabupaten yang berhasil zakat dengan apa? Tanda tangan. Peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, peraturan gubernur, zakat potong atas. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa. Maka mendudukkan orang yang soleh supaya zakat terlaksana, supaya amar ma'ruf nahi munkar terlaksana, maka hukumnya bukan hukumnya orang gini. Kaidahnya kok mala yatimul wajib illa bihi fahuwa. Diceramahi di masjid, wahai para pemimpin, takutlah kamu kepada Allah. Inyo tidak mendatang, dia tidak saya dimana. Dibuat tablik akbar, inyo tidak datang. Disampaikan di parlemen, tidak sampai. Maka cara terakhir adalah dengan menunjukkan perasaan. Di mana letak rasa itu? Di hati. Menunjukkan perasaan, kata orang Indonesia, unjuk rasa. Kalau bahasa Malaysia nya, tunjuk perasaan. Bahasa Arabnya muzoharah, diambil dari kata zoharo. Zoharo artinya nampak. Rasa itu nampak apa nampak? Nampak. Rasa itu nampak apa nampak? Nampak. Rasa padeh nampak. Maleleh ayo yo, maleleh hidungnya, maleleh payungnya, bawa padeh apa? Jangan tanya dulu deh. Rasa cinta itu nampak apa nampak? Tidak, tapi dari raut wajahnya nampak, dari bajunya nampak, bau-bau, dari dalam kayu atau baju. Jadi rasa itu tak nampak, maka dinampakkan, ditunjukkan, disebut dia dengan tunjuk perasaan. Itulah dia tunjuk rasa. Sudah mentok segala cara dipakai. Ceramah tak mempan, seminar tak mempan, loka kerja tak mempan, khutbah tak mempan. Orang turun ke jalan untuk meluruskan yang salah, tak sempurna yang wajib gara-gara dia, maka dia menjadi wajib. Nahi munkar menjadi wajib. Tapi kalau tidak ditunjukkan dengan ini, maka tak terwujud nahi munkar. Maka unjuk rasa itu hukumnya. Nah, dong itu. Prof. Ini yang unjuk rasa wajib. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu, nampak kemungkaran dengan tangan. Nampak awak orang minum khamar, kalau memang bisa dengan tangan, apa? Minum khamar. Kalau tidak sanggup dengan tangan, falyulisan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Bacakan ibu dengan lidah. Fa'ilam yasfati, kalau tak sanggup bagi qalbi, dengan hati. Ego dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Kurang dan unjuk rasa itu dengan aku, dengan lidah. Yang berjalan kaki ramai-ramai, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Unjuk rasa tapi mau lagi. Unjuk rasa dibawa kulkas pulang dari toko. Bukan unjuk rasa. Itu
Jadi menunjukkan perasaan itu sepaket dengan demokrasi. Negara awal kan negara kerajaan atau negara demokrasi? Demokrasi. Yang tidak boleh unjuk rasa itu kerajaan Saudi Arabia, tidak boleh, sebab dia dipimpin oleh raja. Namanya sekarang Raja Salman bin Abdul Aziz. Namun anaknya yang berkuasa kini Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Tak boleh unjuk rasa sebab dia monarki, tapi kita bukan negara kerajaan. Ambon dulu tahun 1996, berapa tahun tuh? 24 tahun liburan sekolah dari Madrasah Aliyah Nurul Falah Air Molek dari dulu. Liburan sekolah kita kemana tahu ini? Ke Istana Pagaruyung. Naiklah kami ke Aceh. Ada lukisan barang Sultan Bagagal. Masih ada lagi gambar? Saya ada. Namun sesudah itu tidak ada masuknya. Istana asli mutlak cantik kebanggaan orang Minangkabau, Istana Pagaruyung. Waktu itu orang masih pakai sultan kerajaan, tapi sekarang kita sudah pakai negara demokrasi. Kalau mau menerima demokrasi, maka mesti sepaket diterima juga unjuk rasa, karena unjuk rasa adalah salah satu cara untuk menunjukkan partisipasi masyarakat. Pertama lewat parlemen. Itulah yang diangkat anggota parlemen dari mulai kabupaten, provinsi, dan pusat. Dan ada satu bentuk lagi kalau mentok di parlemen disampaikan melalui unjuk rasa. Tapi jale, tidak jale, berarti normal. Nah, oleh sebab itu kaidah yang awak bahas, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa hukum ceramah pakai mikrofon? Mala yatimul wajib illa bihi. Mencerahkan umat fardu kifayah. Kalau lagi gue di satu buya, satu ustaz gugur kewajiban yang lain. Tapi di suatu kampung, di suatu daerah, suatu kota mesti ada. Setelah Nabi meninggal, diangkat Allah Ta'ala pewaris para Nabi, al-ulama, warasatul anbiya. Dia bicara, tapi bicaranya mesti didengar orang. Bagaimana supaya orang mendengar bicaranya? Maka pakai pengeras suara, namanya al-mikrofon. Ada orang membaca Quran dalam Masjid Nabawi, membaca Quran dalam Masjid Nabawi. Ketua Majelis Ulama Saudi Arabia yang mengeluarkan fatwa haram pakai mikrofon di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Waktu 4 kali mikrofon masuk masjid. Dulu tidak ada mikrofon tadi. Jadi kalau di Masjidil Haram jamaah ramai baca supaya sampai suara dari imam, itulah ada namanya penyampai suara. Penyampai suara itu namanya muballigh, penyampai suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi muballigh itu bisa sampai 5 muballigh ke belakang. Dia tidak ada mikrofon. Masuklah mikrofon ke dalam Masjidil Haram. Maka ulama Saudi Arabia memfatwakan mikrofon haram karena tak ada dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Datanglah ulama besar dari Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Mutawalli As-Sahrawi, diundang oleh Universitas King Abdul Aziz yang berubah nama sekarang menjadi Universitas Ummul Qura. 15 tahun dia mengajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Basulah ini dengan ulama yang mengharamkan mikrofon. Ulama yang mengharamkan mikrofon itu sedang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bertanyalah Syekh Sahrawi ke ulama yang membaca Quran tadi.
Aku memakai kacamata terkenaan Minangkabau. Biasanya boleh. Kalau pakai mikrofon, bid'ah haram. Mikrofon kok membesarkan suara, kaco kok membesarkan gambar. Mana membesarkan gambar boleh, membesarkan suara tidak boleh. Apalah tampil? Mana nggak dipakai tampil? Kisah itu ditulis dalam buku judulnya Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Abu Bali buku diri Kairo. Kisah-kisah tentangnya selama di Saudi Arabia. Membesarkan gambar pakai kacamata boleh, membesarkan suara juga boleh. Itu bahasa Arabnya mukabbir saut. Mukabbir artinya membesarkan saut, suara. Jadi ada sesuatu yang tak ada zaman dulu, ada di zaman sekarang, tidak selamanya haram. Yang tak boleh itu awak buat sholat sunat tahiyatul masjid 1 rakaat. Wah, dari pagi berkurung sholat tahiyatul masjid 1 rakaat billah. Saking rajinnya zuhur 5 rakaat. Itu tidak boleh menambah-nambah amal. Man ahdatsa syana mabwe-bwe. Mana isa alaihi amruna, yang tidak ada dalilnya, menambah-nambah, membuat-buat, bahwa rabbun, maka amal itu madrun ditolak, dia diterima Allah SWT. Adapun cerita unjuk rasa iko dilarang haram, iko panjang cerita. Boleh aku bercerita? Datanglah Iran ingin mencaplok Kuwait, iko Irak. Sesudah itu di samping Irak kok Kuwait, di samping Kuwait kok Saudi yang menang. Irak, Kuwait, Saudi Arabia. Nama presiden Irak waktu itu Saddam Hussein. Pakai Saddam Hussein. Payah bukan awak menyambut Saddam. Jangan sadar. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Emir di Kuwait ini tidak raja, tidak sultan, tapi dipimpin oleh Emir Kuwait. Emir Kuwait takut minta tolong ke Saudi Arabia. Waktu itu raja Saudi Arabia namanya King Fahad bin Abdul Aziz. Mati Fahad digantikan adiknya Abdullah bin Abdul Aziz. Mati Abdullah digantikan adiknya Salman bin Abdul Aziz. Salman alun mati lagi. Anaknya kan siap-siap kelopak mati lagi. Namanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Negara kau dibentuk oleh seorang laki-laki namanya Abdul Aziz. Makanya ada airport Danang, airport King Abdul Aziz. Untung tak berusaha. Datanglah Kuwait melapor ke Saudi Arabia. Saudi, yo, iko Saddam lah ngambil daerah kami. Bahaya kalau Saddam kok. Kalau sampai Kuwait nyampe, lama-lama akan mengambil Saudi. Makanan Madinah akan diambil dari Saddam. Maka datanglah Raja Fahad meminta bantuan Amerika supaya tentara Amerika datang mengamankan, supaya Saddam Hussein dan tentaranya tidak masuk ke Saudi Arabia. Muncul masalah tidak? Aku masalah. Aku ulang sendiri. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Kuwait ketakutan minta bantuan Saudi Arabia. Saudi Arabia minta bantuan Amerika supaya menjaga perbatasan supaya tidak sampai Saddam mengambil. Apakah muncul masalah? Muncul. Apa masalahnya? Masalahnya aku hukum minta bantuan Amerika kafir menjaga negeri Islam. Itu masalahnya. Tentara Amerika itu kafir. Diminta untuk menjaga Saudi Arabia. Saudi Arabia itu
dimintalah fatwa ke ketua majelis fatwa, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Datanglah Raja Fahad meminta fatwa ke Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hukumnya boleh meminta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam, menyelamatkan daripada diambil Saddam Hussein karena darurat. Menyikapi fatwa ini, terbelah dualah Salafi di Saudi Arabia. Yang satu namanya Salafi Al-Jami yang mendukung Fahad, yang satu melawan Fahad, namanya Muhammad Surur. Muhammad Surur dikejar-kejar, larilah ke London, Inggris, dapat suaka politik. Maka semua Salafi yang melawan Sultan, melawan King Fahad, disebut dengan Salafi Sururi. Salafi yang mendukung raja namanya Salafi Al-Jami, yang melawan raja namanya Salafi Sururi. Ustaz Somad Salafi, ampun dua lagi. Makosado Salafi yang menentang kekuasaan, yang melawan raja-raja, disebut dengan Sururi. Jangan ikut dia. Tapi dia Salafi Pak Ustaz, dia memang Salafi, tapi Salafi Sururi, jangan ikut. Sekarang dikejar-kejar. Siapa sekarang Salafi Sururi yang melawan Muhammad bin Abdul Aziz? Syekh Salman Auda masuk penjara, Syekh Uraifi masuk penjara, penulis kitab La Tahzan Dr. Ain Al-Parmi masuk penjara. Sebagiannya sudah keluar. Kenapa? Melawan kekuasaan. Asal melawan. Jadi, maka menunjukkan perasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Kalau memang amar ma'ruf nahi munkar, mana Ustaz tidak turun ke jalan? Ampun, tidak mahasiswa lagi. Tapi kalau mahasiswa tidak sanggup, itu sanggup turun. Aku masih di masjid, aku masih berpah, aku masih ceramah. Tapi kalau mahasiswa angkat tangan, Ustaz, aku angkat tangan, kami mahasiswa kok mental kami lah jadi mati jompo. Kok masih semuanya? Takbir! Jadi saya ingin menyampaikan ini supaya masyarakat ini paham bagaimana kronologisnya. Kenapa Ustaz ini mengatakan tak boleh? Karena dia mengambil pendapat-pendapat itu dari Saudi Arabia, dibawanya pendapat itu ke Indonesia. Sesuai atau tidak sesuai? Mana sesuai? Kita pakai sistem demokrasi, di sana pakai sistem monarki. Monarki coba kalau meninggal bapaknya naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik. Terserah. Sedangkan kita demokrasi. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu dalam demokrasi, suara yang paling banyak itu yang menang. Tidak ditengok mau benar mau salah, mana yang paling banyak itu yang menang. Hayya 'alas shalah. Satu orang. Ayo main gaple. 5 orang. Kalau dipakai demokrasi siapa yang menang? Merasakan lo yang punya. Hayya 'alas shalah. Ayo mari gaple. Kalau dipakai sistem demokrasi siapa namanya? Orang ditanya, wah mana suara? Suara terbanyak suara Tuhan. Sekarang dibalik, anak-anak sudah hijrah, komunitas hijrah, hijab bersama, komunitas hijrah, baik kesubuhan, komunitas hijrah. Mantan petakut tobat. 5 orang ngajak sholat. Ayo ke masjid, Brian. Ayo ke masjid, Ben. Ayo ke masjid, guys. Ayo ke masjid. 5 orang ngajak sholat. Dan Syekh ngajak main gaple. Ayo main gaple. Siapa yang menang? Yang sholat. Oleh sebab itu demokrasi ini adalah mempengaruhi suara publik, mempengaruhi suara orang banyak. Dari tahun 90-an dengan tahun 2020, selama 30 tahun ini terjadi pergeseran politik yang luar biasa. Dulu orang memanggil penyanyi dangdut Rasulullah, betul.
Yang bilang betul berarti dia tua. Karena anak muda nggak tahu. Kalau 90-an orang buat pentas tinggi-tinggi, bawa penyanyi dangdut, makin tinggi pentasnya, makin pendek orang. Makin ramai orang. Tapi terjadi pergeseran, terjadi perubahan. Itu yang disebut dengan rakyul am, opini publik berubah. Siapa yang berubah opini publik? Ulama datang di televisi, di internet. Mereka buatlah grup-grup WhatsApp supaya diharapkan dengan grup WhatsApp ini muncul grup LGBT, grup bencong-bencong, grup maksiat. Tapi justru dengan grup-grup itu bangkit grup-grup pengajian M3, mak-mak milenial. Dibuatkanlah namanya Facebook supaya orang bercerita tentang aib di wall Facebook. Tapi justru yang muncul apa? Di halaman Facebook, hadiri tabligh akbar Ustaz Abdul Somad di Bukit Tinggi. Like and share, komen. Dibuatkan dulu satu kampung satu TV. Dulu satu kampung satu TV. Yang punya TV hanya Pak KS. Waktu itu TV masih pakai kaki sebelum kena diabetes. Dulu TV pakai kaki ya. Ini tidak pakai kaki. Dilemparkan ke dinding. Satu kampung satu TV. Lalu kemudian terjadi perubahan. Satu kamar satu TV. Ada kamar apanya? JTV. Di kamar itu 20 TV amannya sih. Sebenarnya dulu TV itu sih semua orang tua bercakap gara-gara barang remote. Siapa kau ingin menonton Real Madrid Barcelona? Amahnya kau ingin menonton film mandi. Dulu inilah berubah drakor. Kakak gara-gara itu, maka dikeluarkanlah fatwa mala yatimul wajib billadhi bahwa wajib boleh membuat gol TV dalam isi kamar. Akhirnya sekarang bukan satu kamar satu TV, satu orang 3 TV. 3 handphone dari Jawa cek Oppo. Setiap orang sekarang punya channel, setiap orang sekarang punya TV. Dulu orang latihan lompat ceramah baru bisa masuk TV. Sekarang dia punya channel sendiri. Anak muda punya channel dakwah sendiri. Mudah-mudahan anak punya channel dakwah. Mudah aja. Tidak perlu kan punya game. Ambil batang sapu, tiket, handphone itu di batang sapu. Kalau mahal yang kok bahar buat dia. Nah, yang kok arah-arahnya 150.000. Kalau mahal tiket ke batang sapu. Jago pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Pagi ini sudah bersolawat. Man shalla alaihi salatan, siapa yang bersolawat sekali, sallallahu alaihi wa sallam, Allah berikan 10 kebaikan. Wa hukman anhu 10 sayyi'at, ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'a lahu 10 darajat, diangkat 10 derajat kemuliaan. Salawat. 1 menit masukkan ke Instagram, like and share. Anak-anak muda mesti punya channel untuk mengimbangi channel-channel konten-konten sampah. Setuju tak setuju? Remaja Masjid Bukit Tinggi mengadakan lomba vlog syariah, lomba video pendek 1 menit, penyerahan hadiah oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad setangkai tiang handphone. Kenapa orang mesti punya channel? Karena dakwah tidak cukup hanya di surau langgar dan musola. Mala yatimul wajib illa bihi farwa. Bagaimana kita melawan channel-channel yang luar biasa? Channel ateis sekarang berserak-serak di internet itu, ateis mengajak supaya tak bertuhan. Channel-channel agama lain mendapat keyakinan akidah kita. Siapa yang bisa mengontrol itu semua? Channel yang merusak akidah, channel yang mengajak LGBT, channel yang mengajak maksiat, mesti dihilangkan. Yang bisa melakukan itu adalah negara. Ustaz hanya bisa ceramah, jangan tonton channel maksiat, tontonlah channel dakwah. Tengok channel maksiat, subscriber 20 juta. Tengok channel dakwah, subscriber 1 juta. Itu pun udah 10 tahun. Ini harus dilawan. Melawannya kenapa? Mana yatimul wajib tidak diimpang wajib.
Alhamdulillah. Kamera ini, yang punya kamera ini masuk surga bersama kamera. Kamera bisa mengantarkan ke surga, kamera juga bisa mengantarkan ke neraka. Tapi yang paling besar perannya dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah kekuasaan. Dengan segenggam kekuasaan kok bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Setuju tak setuju? Ustaz selalu cerita tentang kekuasaan. Kenapa waktu kekuasaan itu diberikan ke tangan Ustaz tak mau? Aku tak sanggup. Aku ini orangnya lembut, baik hati, tak bisa mengatakan tidak. Ustaz ceramah masjid kami ya? Iya. Datang tausiah ke majelis ibu-ibu ya Pak Ustaz? Iya. Datang acara iktikaf malam ya Pak Ustaz? Insya Allah. Akhirnya ditengok jadwal kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, kajian iktikaf 7 kali sehari semalam. Tumpang mati tadi dia masuk. Bayangkan kalau saya jadi bupati gubernur, datang satu, Ustaz tolong bantu surau kami. Iya. Tolong bantu Pak Ustaz belikannya 17 Agustus 20 Batang Pajak Pinang. Oke. Kebulan mau pejabat harus ditangkap di KPK. Namun orang tidak bisa mengatakan tidak. Suara aku aja yang menggelegar karet, tapi lembut hati yang paling dalam. Sosui. Aku sadar, aku tahu diri aku tidak mampu. Tapi Ustaz Jelfatullah mampu. Aku support beliau. Salahkah aku mensupport Ustaz Jelfatullah? Ya. Iya. Karena dia sanggup untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Setuju tak setuju? Contoh. Bukan. Oke. Ustaz ya, aku ini mau kita support. Aku siap. Kamu siapkan foto yang saja. Limo, pokoknya mana kita orang nano foto? Mana tahu beko saja dapat nomor 5. Paham yang ingin aku sampaikan dalam ceramah ya? Amar ma'ruf nahi munkar. Ibu-ibu jangan merasa tidak bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Ibu-ibu yang paling bisa beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau dibandingkan bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang paling bisa beramar ma'ruf nahi munkar? Ibu-ibu aja malu banyak begini ya. Jadi dalam hatinya mudah-mudahan mereka mengakui. Ibu-ibu satu orang pulangnya ke rumah bisa menjadi 5. Nampak tamu nanti ikutnya laki. Udah ikut yang kalau tidak lakinya. Nangka 2 anaknya, nangka 3 menantunya, nangka sampai cucunya. Dari seorang ibu-ibu dia bisa mempengaruhi 5 orang. Makanya sekarang kalau ada multi level marketing, ada pemasaran bisnis, ada sales yang didatanginya bapak-bapak itu. Ibu, karena ibu punya peran yang luar biasa. Baik dalam bisnis maupun politik maupun pengajian maupun amal ma'ruf nahi munkar. Makanya yang paling ramai pengajian ini ibu-ibu bapak-bapak. Yang paling banyak masuk surga itu bapak-bapak. Yang paling banyak masuk surga itu ibu-ibu. Karena dalam hadis, tapi katanya Pak Ustaz Nabi menyampi bahwa di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Paling banyak di neraka perempuan, paling banyak di surga juga perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak perempuan. Itulah maka boleh poligami. Kalau darurat, bukan malah yatimul wajib tidak. Ibu dan marah dulu. Tarik nafas. Bisik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah dikasih Allah nyawa, pernah dikasih Allah rezeki, pernah bersuara, tapi tak pernah beramar ma'ruf nahi
udah beramal ma'ruf nahi munkar dengan kemampuan kalian? Kamu bisa ceramah, nggak bisa Pak Ustaz. Nulis di kolom koran bisa, nggak bisa Pak Ustaz. Menggambar bisa, gambar karikatur. Gambar karikatur. Di Jakarta beberapa itu buat karikatur. Ustaz Somad kami izin, kami ingin buat karikatur. Ceramah Ustaz kami buat karikatur. Dicetak Pak di percetakan di Jakarta. Ceramah Ustaz Somad gambar karikatur. Oke, mohon mengajak anak muda amar ma'ruf nahi munkar. Yang bagus gambar, buat amar ma'ruf nahi munkar pakai karikatur. Tak bisa karikatur, nyanyi bagus, mantap. Oh, yang dulu bukan sekarang, yang dulu hitam bukan sekarang sudah masuk masjid. Tidak sesuai. Apa yang bisa kau lakukan, pakailah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi yang paling bisa beramar ma'ruf nahi munkar adalah orang yang punya kuasa. Kita doakan orang-orang yang punya kekuasaan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala, ada kepala, bupati, gubernur, wali kota, presiden, tentara, polisi. Pakailah itu Pak. Kau pakailah jabatan itu. Karena kalau kau mati nanti seragammu akan tinggal. Betul tidak? Ada orang mati pakai seragam? Tetap kain putih, jasad berbujur, keranda diusung, tetap pakai kain putih. Jabatan tidak lama, tapi hisapnya sangat lama. Berapa lama kau masuk neraka jahanam? Di laundry. Sudah suci bersih baru masuk ke dalam surga. Tertulis di tentu mantan penghuni neraka. Tapi yang saya anggota Eko masuk surga, saya mau tangguh awal. Insya Allah awak sadanya masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kama al-jannah. Dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kama al-jannah. Maka hidup ini kita pakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang nampaknya tidak ceramah, tidak khutbah, tapi dia beramar ma'ruf nahi munkar. Tapi ada orang yang ceramah, berkhutbah, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Ceramahnya adalah untuk menyenangkan hati orang lain. Tengok situasi. Kalau orang suka ketawa-ketawa, Anda ketawa. Apa itu ceramah Somad? Cuma ketawa-ketawa. Ambo galak-galak, saya mau khawatir. Apalagi kalau serius. Kamu bisa serius? Bukan lagi, kamu ceramah serius. Kamu sekali serius, kalau ada sertasi yang warna merah halaman. Itu kalau serius. Nilai hukum laut mumtaz. Itu kalau serius. Jadi kalau ada orang yang jangan ceramah Somad itu pelawak galak-galak. Ambo galak, saya profesor loh. Guru Waang serius setengah mati, LC tidak selesai. Ambo galak-galak, saya takdir loh. Oleh sebab itu maka ini umat ini harus disadarkan. Apapun posisi, profesi, kedudukan kita, yang kaya, kau punya perusahaan, kau punya ruko, kau punya PT, kau punya CV, kau punya karyawan, pakai amar ma'ruf nahi munkar. Toko-toko, ruko-ruko, bengkel-bengkel, azan berkumandang, berhenti sejenak 15 menit, sholat berjamaah, selesai itu lanjutkan lagi. Setuju? Anak-anak muda pakai, punya pimpinan ormas, organisasi sosial kemasyarakatan. Anak muda buat komunitas dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi aku kalau ceramah sama pernah ngupai di depan aku ada gubernur, ada bupati, itu aku sampaikan saya sangat bangga di depan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Ramil. Pakailah seragam kalian itu amar ma'ruf nahi munkar Pak. Kalian tak perlu ceramah Pak, kalian tak perlu khutbah Pak, kalian cukup dengan seragam kalian datang ke masjid. Kalian tak berseragam itu bangga dengan seragam kalian. Betul? Itu yang mau sampaikan. Selama kamu tidak ada jabatan, kamu tidak ada harta, kamu tidak ada kekuasaan, tapi dikasih Allah, kamu suara, badan ketek suara, badan. Itulah mau pakai. Selama masih ada suara ini, maka aku sampaikan. Ada saatnya nanti. Abdul Somad, kata Dr. Dasnat Latif, itu nasihatnya mau ingin selain. Abdul Somad, selama kau masih punya suara, selama
Bisa tak bersuara karena putus kita suara, na'udzubillah. Bisa juga mati, innalillahi wa inna ilaihi habis. Kita ini kan ceramah sementara mati aja. Ceramah dari pagi di Lombok, habis itu ke Bali, enggak sama transit. Habis itu ke Jakarta, habis itu ke Bukit Tinggi, habis 2 hari ke Bukit Tinggi, ke Palembang, habis Palembang pulang ke Pekanbaru. Ustaz sampai kapan nih mutar-mutar? Ambon dan Bakutawa, Ambon dan panjang. Aku aja mah. Ustaz sampai kapan nih? Pikirkan juga kesehatan. Ambon tadi sakit kalau beli pesawat, bukan pacar nih. Sakit kalau Ambon cari pramugari masih sakit. Dibawa di urang Lombok itu menyelam masuk ke dalam laut, wah macam film-film Aquaman itu. Soalnya laut, mampu ikan, mampu lama sesudah itu lama setengah jam. Batang Malimau Pulau sudah pacak sudah aja. Tadi itu sambung pemerintah. Kok semua orang banyak sehat? Gimana? Namun dia terpikir paling-paling itu kultur di balik ini dari 8:30 ke 9:30 jam. Jadi yang mulai tahu B-nya asal semua jamaah sehat. Tapi tak satu manusia itu ada orang semua orang banyak. Tidak kalau macam-macam diberikan Allah SWT, maka pahami potensi dirimu hanya adik-adik anak-anak muda. Kalau kalian bisa bicara depan orang banyak, bicara depan orang banyak, pakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau tak bisa bicara depan orang banyak, jangan paksakan. Kalau kau coba-coba pakai pepes. Awas, itu semua itu pasal 2. Ada orang tak bisa bicara depan orang banyak, tapi duitnya banyak, pakai duit untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang duitnya tak banyak, tapi punya kekuasaan, pakai kekuasaan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kekuasaan tak ada, duit tak ada, suara ada, pakai. Suara tak ada, kekuasaan tak ada, duit tak ada. Apa itu kelemahan? Naik katanya dulu. Manusia yang paling rugi adalah yang pernah dititipkan Allah kekuasaan, yang dititipkan Allah jabatan, yang dititipkan Allah suara, yang dititipkan Allah jamaah, tapi tak dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Nanti Ustaz kalau ngomong ini, jamaah ini nanti tidak mau lagi jadi fans susah, mereka tidak mau lagi subscribe menjadi unsubscribe. Gimana Pak Ustaz? Memangnya kalau kita mati mau jamaah ini bersama? Iko jamaah lama itu kan sementara wa idri kan. Kalau mati suram sih. Nah, aku mau mati baru. Ya, hidup mati. Awak mati suram. Walaqad jitumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, keluar sendirian, mati sendirian, dan menghadap Allah pun sendirian. Tapi ada orang yang tetap bersahabat, berteman, bersahabat di Kairo, bersahabat di Bukit Tinggi, bersama di surga. Namun insyaallah dengan Ustaz Fatullah masuk surga. Masuklah orang-orang Bukit Tinggi ke dalam surga. Waktu orang Bukit Tinggi masuk ke surga terkasih. Bisa dia kami nak berdua galak-galak. Amin kan? Ini cara orang berdoa. Doakan jemaah. Amin kita jemaah. Amin kita jemaah. Aku kata malaikat, wal anta mislu, engkau sama seperti yang kau doakan. Dengan syarat istiqomah. Berawal dari 8:30, berakhir 9:10, 60 menit, 600 ml. Aku judul kajiannya ma la yatimul wajib illa bihi bahwa Ustaz anak mau tanya, apakah kaidah atau hukum
dalam memilih pemimpin. Itulah yang ceramahkan setiap hari. Tambah banyak kalau kepacaran sekali. Orang minum khamar, orang baju khamar, orang membuat diskotek, prostitusi, LGBT, di tangan-tangan orang pacaran, tidak bisa, tidak selesai dari fatwa, tidak selesai dari ceramah, dan bisa melakukan nahi mungkar itu adalah pemimpin. Maka mendudukkan orang yang mau bernahi mungkar hukumnya wajib. Itu adalah menjadi sejak lagi. Itu ditulis sebelum mau ceramah. Itu sebenarnya cara supaya lebih menekankan. Mau tahu cara saya lulus tes PNS, alhamdulillah, tapi mencontek. Apakah status PNS saya, Pak Ustaz? Apakah gaji saya halal? Kadang banyak jamaahku sebenarnya nggak tahu, cuma dia menawan-nawan. Kira-kira Ustaz kok bisa ada turun gitu. Kami selama belajar di Azhar tidak pernah mencontek sekali. Di Azhar kami tidak pernah mencontek sekali pun tidak pernah mencontek. Hebat takwa Pak Ustaz. Takwa Ustaz, takbir kepada Allah Ta'ala. Sistemnya ketat. Di Al-Azhar itu masuk ke kelas hanya membawa pena. Tidak percaya tanya ke Ustaznya. Hanya bawa pena. Jadi kawan ambo masuk lainnya ke ruangan kelas itu membawa pena. Terus setelah itu tidak boleh bawa kertas. Dia gila kertas soal. Dia kertas soal. Waktu mau mencari kertas soal itu kan tak ingin awal jawabannya kan. 3 soal itu. Waktu dia langsung ditulis di belakang supaya tak jangan lupa. Sementara kalau jawaban itu dia jamaah mahasiswa rame jawab dari belakang. Dan sudah itu tiba itu datang petugas pencarian. Kok lah ada jawaban di belakang? Dicari visanya setahun. Maka tuan mahasiswa baru disampaikan di Abdul Somad, beko kalau masuk ruang ujian, maka jangan tulis jawaban di belakang, jangan tulis di praktek, jangan tulis beko angkanya deportasi setahun. Jadi antara nama apa? Menghafal mainnya. Kalau tidak lulus setahun, beasiswa putui 25%. Tidak lulus 2 tahun, beasiswa kurang 50%. Tidak lulus 3 tahun, DO tidak dikasih tiket pulang. Siap-siap membuat rakit dari Sungai Nil ke Spesial. Jadi kami dididik untuk tidak mencontek. Al-Azhar, Quran yang kami baca di Bukit Tinggi, Pekanbaru sama dengan Quran yang ada di Azhar. Hadisnya dibaca di Pekanbaru sama dengan Sahih Bukhari yang ada di Azhar. Apa bedanya? Sistem merubah perilaku orang. Orang yang jorok, kotor, tukang buang sampah, kalau tinggal di Singapura jadi pembersih dah. Bersih. Wong betul rokok kaki. Makan permen karet letak di bawah meja kaki. Ada 2 yang diletak orang di bawah meja. Pertama permen karet, kedua saya hidup. Tapi yang letak itu dia kok sistem. Waktu kami umroh transit di Singapura, siapa yang bawa rokok? Kata orang merapel, keluarga jampangan. Kalau nanti di Singapura akan dituntut $100 cekupi. Kurang tahu ini sistem. Kenapa bisa mencontek? Sistem. Siapa yang bisa merubah sistem mencontek ini? Pemimpin. Soal-soal itu. Soal itu sendiri. Kalau jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km, kecepatan cahaya 1 detik 300.000 km, berapa detikkah diperlukan untuk Isra dan Mi'raj? Berisi soal DPS. Namun DPS itu soalnya si A dengan si B, Tono, Tony dan ini menjaga warnet.
Tony menjaga di waktu pagi, Tini menjaga di waktu malam. Mereka tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Tidak berdiri. Kok Ustaz tidak bisa merubah itu? Tapi kalau aku jadi pemimpin, soalnya bisa dirubah, sistemnya bisa dirubah. Nah sekarang sudah kadung lulus gara-gara mencontek ini. Bagaimana hukumnya di pos? Aku ingin menjawab itu tidak sampai yakin. Tapi mesti yang mengatakan, mesti yang menjawab. La'ana Rasulullah SAW orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, laknat Rasulullah SAW. Kalau pendapat ulama-ulama muktabar berdasarkan hadis man wasana falaisana, siapa yang menipu kami bukan golongan kami, mencontek bagian dari menipu, haram hukumnya. Oleh sebab itu kalau tapi kan juga Ustaz lain, kan Ustaz lain, Ustaz lain. Kalau menurut saya karena ada ukuran, hukumnya yang mencontek juga. Kami bersama Ustaz Jal sama-sama tidak pernah mencontek di Azhar. Kami alhamdulillah diri dengan sistem yang sangat ketat. Dan aku ketika pulang jadi dosen, aku pakai sistem. Waktu aku ujian, jangan contek. Komplain mahasiswa. Ustaz aja tak boleh, dosen yang lain boleh kok. Amin. Sangkonya aku bodoh. Pas hari kedua, aku bagi soal. Silakan contek, silakan. Tengok lain, aku gue soalnya beda. Lain pak, iyalah. Jadi dijawab gue sistem. Itu jawaban tentang tidak tahu kenapa. Kondisi sekarang dalam situasi panas. Alhamdulillah berasa panas. Apa yang harus kita siapkan sebagai generasi muda? Generasi muda itu tidak usah terlalu bulung-bulung. Selain subuh sampai waktu ini. Aku ingin membebaskan Palestina. Jago lalu ada makan. Ambil Palestina. Akidahnya mesti benar, ibadahnya mesti betul, akhlaknya mesti baik. Ikut saja anak muda. Akidahnya la ilaha illallah. Yang sering yang bisa akidah. Nah kedua ibadah, sholat berjamaah, bangun subuh, jangan sampai tak sholat. Nah ketiga akhlak. Tidak ada guru ilmu banyak tidak berakhlakul karimah. Al-adab pokok ini akhlak dia tinggi. Dulu saya sering berbuat dosa dan meninggalkan sholat. Alhamdulillah setelah mendengar kajian-kajian Ustaz, saya sudah bertobat. Tapi godaan semakin besar. Sekali-kali saya hilaf dan melakukan dosa. Apa itu tanda dosa saya belum diterima, doa saya belum diterima Allah Ustaz? Ini tak jalan kalau suatu. Kamu kalau pertanyaannya jalan, aku jawab jalan. Kalau tak jalan, kamu jawab tidak jalan. Jadi kalau dosanya misalnya sabu-sabu, nah itu bisa mendaftarkan ke PNS insya Allah. Ibu jalankan dosanya kok. Dosa aku menipu orang ya, bisa menjalankan. Dosa aku pacaran, nikah, tak ada solusi. Tapi kalau yang umum, maka berusaha melepaskan diri dari dosa. Dosa anak muda tidak banyak. Pacaran, narkoba, pergaulan bebas, itu saja lepaskan. Komunikasi sangat penting, pergaulan penting. Kadang mengatakan jangan pilih-pilih kawan, wajib pilih-pilih kawan. Karena kawan itu besar pengaruhnya. Yang sudah membuat komunitas anak muda ini istiqomah. Hijrah, istiqomah, husnul khatimah. Sepaket hijrah, itu sudah hijrah, istiqomah, tapi itu husnul khatimah. Itu yang dapat kamu sampaikan malam ini. Tentu selama 70 menit ini banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Kamu minta maaf kepada jamaah, minta ampun kepada Allah. Allah masih ada pertemuan 3 hari lagi, besok hari Senin sampai Selasa subuh. Ampun di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Selasa siang baru mau bertolak menuju Palembang. Mudah-mudahan kita bisa terus mengaji insyaallah. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kesilapan. Aku kembalikan lagi ke moderator.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Somad. Insyaallah kita lanjutkan kembali di acara subuh berjamaah yaitu di Masjid Al Falah Jambu Air besok pagi. Semoga kita bisa hadir. Baik, Bapak-bapak.